Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Berliana Suci Malta Putri, nomor absen 8 dari 10 MIPA 2. Teman-teman, saya di sini akan menjelaskan materi sejarah mengenai teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Teman-teman, terdapat 4 teori. Yang pertama, yaitu teori kesatria. Yang kedua, yaitu teori Brahmana. Yang ketiga, teori Waisya. Dan yang keempat, teori arus balik. Teori yang pertama yaitu teori kesatria. Teori ini diungkapkan oleh R.C. Majumdar di mana ia menyatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha di Indonesia berasal dari para prajurit dan kesatria yang berasal dari India. Kemudian mereka datang ke Indonesia, ke Pulau Indonesia, dan mendirikan kerajaannya. Namun teori ini tidak ada bukti atau prasasti yang menyatakan bahwa teori ini benar. Teori yang kedua yaitu teori Brahmana. Teori ini diungkapkan oleh J.C. Van Leur di mana ia menyatakan bahwa suatu tokoh yang juga berperan dalam proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia yaitu Brahmana. Di mana Brahmana ini berasal dari India yang dipanggil oleh para pemerintah atau penguasa yang sebelumnya berada di Indonesia memanggil mereka untuk upacara keagamaan. Yang ketiga yaitu teori Waisya. Teori ini diungkapkan oleh N.J. Krom di mana ia menyatakan atau berpendapat bahwa suatu kelompok yang berperan menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia yaitu kelompok para pedagang. Para pedagang ini berasal dari India yang hendak berlayar untuk berdagang. Suatu ketika kondisi alam sedang memburuk yang membuat mereka singgah kepada suatu pulau. Teori keempat yaitu teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh Afrika Bosch di mana dia menyatakan bahwa masuknya atau penyebarannya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia ini dikarenakan oleh masyarakat Indonesia sendiri, di mana ada beberapa kelompok atau beberapa tokoh yang datang ke India untuk belajar agama dan kebudayaan yang ada di sana, sehingga saat mereka kembali ke Indonesia, mereka menyebarkannya dan mengajarkannya kepada masyarakat dan orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga tersebarlah kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sekian penjelasan saya mengenai teori-teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dalam penjelasan saya tadi. Kemudian saya akan memberi alasan dan memberi evaluasi alasan mengapa saya mengalami kesulitan dan apa penyebabnya. Saya mengalami kesulitan dalam PAT sejarah ini karena yang pertama materinya sangat banyak. Materi yang sangat banyak itu dengan numpuk sekali materinya, dan di situ ada berbagai macam kerajaan-kerajaan dari kerajaan-kerajaan masa Hindu-Buddha sampai kerajaan masa Islam. Itu membuat saya sangat sulit mengalami kesulitan dalam belajar. Kemudian yang kedua yaitu soal-soal PAT-nya, ada beberapa soal yang saya mungkin ada di buku itu tapi saya belum sempat baca, dan itu yang membuat saya menyesal terkadang dalam mengerjakan ulangan atau mengerjakan PAT. Kemudian ada beberapa soal juga yang saya jarang temui dan mungkin saya belum baca. Kemudian yang ketiga yaitu karena saya mengalami kesulitan yaitu pada materi kerajaan pada masa Islam. Nah, pada materi ini ada kata-kata di buku itu yang buat saya bingung karena kata-katanya tuh bolak-balik gitu loh, sulit dipahami. Yaitu yang membuat saya merasa kesulitan. Sekian evaluasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.